Apakah kalian mengenal sosok beliau? Ya, siapa yang tidak tahu dengan Albert Einstein? Einstein merupakan penemu teori relativistik. Mayoritas orang akan berpikir bahwa Einstein adalah orang yang sangat cerdas. Ia memiliki IQ di atas rata-rata. Namun tahukah kalian bahwa Einstein merupakan salah satu pengidap sindrom Asperger? Sindrom Asperger adalah salah satu gejala autisme di mana para penderitanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga ia kurang begitu diterima, serta dialeksia yang disandangnya membuat banyak orang di sekitar Einstein menganggapnya bodoh, pemalu, dan malas belajar. Apa yang dialami Einstein ini dapat dikategorikan sebagai salah satu ragam ABK. Anak berkebutuhan khusus atau lebih dikenal dengan sebutan ABK merupakan anak yang memiliki atau dalam kondisi berisiko mengalami masalah kronik secara fisik, perilaku, perkembangan, dan kondisi emosional. ABK membutuhkan layanan yang baik sesuai dengan kondisinya. Pernahkah kalian berpikir bahwa orang-orang seringkali menatap sebelah mata anak ABK? Seperti halnya Einstein yang dikucilkan di masyarakat dan bahkan dikatakan bodoh. Seringkali anak ABK malah tidak diperhatikan, bahkan banyak di antara mereka yang malah diolok-olok, bahkan sampai dipasung. Hal ini terjadi karena orang tua mereka menganggap sebagian anak ABK malah membuat malu orang tuanya, dan sangat merepotkan serta banyak anggapan bahwa anak yang cacat atau memiliki kekurangan dianggap membawa sial. Padahal seharusnya anak berkebutuhan khusus lebih diutamakan. Mereka juga memiliki potensi besar di dalam dirinya. Seperti halnya pada Albert Einstein. Pada masa kecil, tanda-tanda kejeniusan dari Albert Einstein belum terlihat, bahkan prestasi di sekolahnya terbilang jelek. Karena waktu semasa kecilnya, Einstein adalah anak yang suka membangkang waktu belajar di sekolah. Dia sering tidak mau mengikuti perintah gurunya, melainkan hanya mau mengerjakan apa yang dia mau saja, yaitu yang berkenaan dengan musik, sains, dan fisika. Oleh karena itu, Einstein sering bolos pada saat pelajaran yang tidak ia suka. Akhirnya, Einstein dikeluarkan dari sekolahnya dan hanya mendapatkan keterangan pernah sekolah di SMP tersebut. Setelah Einstein keluar dari sekolah, ibunya membelikan biola untuknya karena ia sangat suka bermain biola. Menurutnya, kunci kecerdasannya adalah dengan bermain musik, sampai akhirnya Einstein menguasai bermain biola. Setelah bertahun-tahun Einstein hanya di rumah bermain biola, dengan hanya berbekal surat keterangan pernah sekolah di SMP, akhirnya Einstein memutuskan lanjut ke sekolah SMA, dan sebagian besar SMA yang didatanginya pun menolak. Namun, Einstein dengan orang tuanya tidak pernah patah semangat untuk terus mencoba hingga akhirnya ada sekolah SMA yang menerimanya. Namun, ternyata pada saat SMA pun, kelakuan Einstein masih sama. Ia hanya suka pelajaran yang disukainya seperti fisika, sains, dan musik, dan juga sering membolos di pelajaran yang tidak ia sukai. Sehingga, sampai akhirnya ia kembali dinyatakan sebagai anak yang tidak tamat SMA. Dengan itu, orang tua Einstein tetap mendukung anaknya untuk terus berusaha melanjutkan sekolahnya dan membantunya dengan berbagai hal agar anaknya bisa terus bersekolah. Hingga akhirnya pun Einstein bisa berkuliah di Politeknik Federal Swiss sampai ia bisa menamatkannya. Pada usia 22 tahun, Einstein melihat karya penting dari Max Kerr dan Ludwig Planck yang memberikan suatu perkembangan revolusioner dari kuantum Planck sendiri. Hal inilah yang pertama kali memacu semangat seorang Albert Einstein untuk tekun, kritis, dan pantang menyerah untuk meneliti tentang kuantum. Sampai pada akhirnya banyak penemuan-penemuan dan artikel yang dibuat oleh Einstein sehingga menghantarkannya mendapat berbagai penghargaan seperti penghargaan Nobel dan dikenal hingga di seluruh dunia.
Nah, itulah kisah dari tokoh ilmuwan dunia yang pada masa kecilnya memiliki potensi ABK dan dicap bodoh dan pemalas oleh orang-orang di sekitarnya. Dari kisah Albert Einstein ini, apa hikmah yang dapat kita ambil? Pada kisah tadi terlihat orang tua Einstein sangat menyayangi, mengerti, dan memahami kondisi anaknya. Di sini menyatakan bahwa orang tua sangat berperan penting dalam mendukung kesuksesan anaknya. Penting bagi kita semua, untuk orang tua dan guru, untuk belajar memahami potensi unggul atau kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kembangkanlah potensi yang ada di dalam diri anak, beri mereka semangat, motivasi, dan dukungan untuk selalu mengembangkan dan terus-menerus mengembangkan potensinya. Orang tua dan guru tidak bisa memaksakan anak untuk bisa di semua bidang, karena anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, serta memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda pula. Namun tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Ingatlah bahwa setiap anak yang lahir ke dunia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun kondisi dan keadaan si bayi saat dilahirkan, mereka tetap akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tidak terkecuali bagi anak yang terlahir dengan kondisi tidak normal. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menampilkan sebuah video pernyataan dari seorang wanita disabilitas bernama Mudiba Mazari yang sangat menginspirasi. Berikut perkataannya. He's old and today he's 6. You know, when you end up being on the wheelchair, what's the most painful thing? People think that they will not be accepted by other people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided to appear more in public. I started to paint. I have done a lot of modeling campaigns. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of the Forbes 30 under 30 for 2016. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. I never wanted to be on the wheelchair. Never thought of being on the wheelchair. This life is a test and a trial, and tests are never supposed to be easy. So when you are expecting ease from life, and life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. Embrace each and every breath that you are taking. Celebrate your life. Live it. Don't die before your death. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment.